Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Srineti Aini, Ana mahasiswa STL Jalur Afirmasi di Universitas Asia Padang. Baiklah, kali ini Ana akan mempresentasikan rancangan program kreatif dalam upaya peningkatan keterampilan berbahasa pada anak SD di sekolah. Di sini Ana mengambil jenis keterampilan yaitu menyimak. Judul rancangan program Ana yaitu terampil menyimak. Yang pertama, latar belakang. Menyimak merupakan suatu kegiatan berbahasa yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia dapat memiliki keterampilan menyimak yang baik bila mau melatih daya simak pada setiap peristiwa komunikasi yang dialami. Dalam kehidupan sehari-hari, menyimak berperan sebagai penambah informasi atau pengetahuan dan pengalaman yang dapat dipelajari dari orang lain dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Sedangkan dalam pembelajaran, menyimak berperan sebagai berikut. Yang pertama, dasar keterampilan berbahasa. Menyimak adalah keterampilan berbahasa awal yang harus dipahami sebelum mempelajari keterampilan berbahasa lainnya. Ini membantu siswa memahami bahasa dan menguasai suatu bahasa. Yang kedua, proses penerimaan dan pemahaman. Melalui keterampilan menyimak, anak-anak memperoleh dan memproses makna bahasa melalui simbol visual dan verbal. Ini memungkinkan mereka memahami informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Yang ketiga ada landasan untuk keterampilan berbicara. Keterampilan menyimak merupakan dasar untuk menguasai keterampilan berbicara. Dengan memahami apa yang didengar, siswa dapat berbicara dengan lebih baik dan efektif. Jadi, dengan memperkuat keterampilan menyimak pada anak SD akan membantu mereka mudah dalam belajar bahasa dan berkomunikasi dengan lebih baik. Selanjutnya, rencana program. Program ini rencananya dilakukan setiap hari dengan teknik yang berbeda-beda. Kegiatan menyimak dilakukan sebelum peserta didik pulang sekolah karena motivasi peserta didik ingin pulang sangatlah tinggi. Maka peserta didik akan semangat dalam menyimak dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa pulang duluan. Selanjutnya, pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Di sini karena di sekolah anak itu anak-anak sekolah sampai hari Jumat, makanya di sini Ana mengambil hanya dari hari Senin sampai hari Jumat saja. Yang pertama, hari Senin. Di sini metode menyimak yang digunakan adalah menjawab pertanyaan. Guru menceritakan sebuah cerita pendek atau cerpen kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mendengarkan dengan seksama dan diminta untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cerita yang disampaikan oleh guru. Contohnya, cerita kancil dan buaya. Di situ nanti akan ada beberapa pertanyaan seperti siapa tokohnya, bagaimana watak tokohnya, latar belakang ceritanya, dan lain sebagainya. Yang kedua, hari Selasa. Metode yang Ana gunakan di sini adalah metode merangkum, yang mana guru menceritakan sebuah cerita pendek atau cerpen kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mendengarkan dengan seksama dan diminta untuk menceritakan kembali cerita yang disampaikan oleh guru dengan bahasanya sendiri. Di sini anak-anak boleh
menggunakan bahasa yang baik selagi sesuai dengan isi cerita tersebut. Yang ketiga, hari Rabu. Di sini Ana menggunakan metode menyimak, yaitu simak lakukan. Guru mengajak peserta didik bermain permainan bos berkata. Dalam permainan ini, peserta didik diminta untuk mendengarkan dengan seksama dan berkonsentrasi tingkat tinggi. Yang mana dalam permainannya, jika ada kata bos berkata, maka peserta didik melakukan gerakan yang telah disebutkan. Jika tidak ada kata bos berkata, maka peserta didik tidak melakukan gerakannya. Contohnya, bos berkata, pegang kepala, lalu anak-anak memegang kepalanya. Selanjutnya, bos berkata, pegang mulut, lalu anak-anak memegang mulutnya. Sedangkan setelah memegang mulut, pegang hidung. Jika anak-anak memegang hidungnya, berarti anak-anak itu kalah dalam permainan atau kurang konsentrasi. Kenapa? Karena di sana tidak ada kata-kata bos berkata. Jadi apapun gerakannya, apapun instruksinya, jika ada kata-kata bos berkata, baru anak-anak melakukannya. Jika tidak ada, maka anak-anak hanya diam saja dan mendengarkan sampai ada instruksi bos berkata. Baru anak-anak melakukan gerakan yang diinstruksikan. Selanjutnya, pada hari Kamis, yaitu ada bisik berantai. Di sini, guru mengajak peserta didik bermain permainan kata berantai dengan membuat beberapa kelompok terlebih dahulu. Di sini, di dalam kelas itu bisa dibuat 5 atau 6 kelompok. Masing-masing dari perwakilan kelompok nantinya akan diberikan beberapa kata yang akan dibisikkan kepada anggota kelompoknya. Di sini anak-anak membuat satu barisan, jadi orang pertama akan membisikkan kata yang telah didapatkan kepada orang kedua dan sampai kepada orang yang terakhir. Ketika sampai kepada orang yang terakhir, maka peserta didik diminta untuk menuliskan kata yang didengar dari temannya. Jika katanya benar, berarti fokus atau menyimaknya sudah baik. Tetapi jika belum, jika ada kata-katanya yang salah, berarti anak-anak masih belum bisa berkonsentrasi atau menyimak dengan baik. Selanjutnya pada hari Jumat, di sini Ana mengambil metode menyimak, yaitu simak tebak, yang mana guru nantinya memberi sebuah teka-teki dengan menyebutkan beberapa petunjuknya. Peserta didik mendengarkan dengan seksama dan diminta untuk mencari jawaban teka-teki tersebut. Contohnya, buah-buahan berwarna oranye dan bermanfaat untuk menyehatkan mata. Buah apakah itu? Pasti anak-anak semuanya akan memikirkan buah apa itu. Setelah itu, anak-anak diminta untuk mengangkat tangan. Jika sudah ditunjuk, baru anak-anak boleh mengucapkan jawabannya atau menjawab pertanyaannya. Yang mana jawabannya tersebut dari soal tadi adalah wortel. Mungkin hanya itu program keterampilan berbahasa menyimak yang Ana buat. Di sini dari program tersebut harapannya akan berhasil, yang mana dari program menyimak ini diharapkan peserta didik bisa menyimak dengan baik dan memahami kata atau kalimat yang didengar. Peserta didik bisa berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Itulah capaiannya. Jika banyak salah atau kekurangan, Ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.